Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan ibu-ibu ya, yang kami muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengurus BKM Masjid Babus Salam yang kami muliakan, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah di malam yang cukup dingin ini ya. Dan di malam yang pagi yang barokah ini karena Allah menurunkan hujan, bahkan mungkin hampir tiap malam ya Pak ya, hujan terus gitu ya. Alhamdulillah, itu insya Allah mudah-mudahan menjadi tanda keberkahan dari Allah untuk bumi kita ini. Kita bersyukur kepada Allah karena tiada hentinya Allah melimpahkan nikmat yang begitu besar kepada kita. Mungkin salah satunya nikmat yang membuat kita itu sulit untuk bersyukur ya. Apa itu? Nikmat kurang sehat ya, atau nikmat sakit. Jadi sakit itu salah satu nikmat dari Allah juga Pak ya. Kalau beberapa dari hadis-hadis Rasulullah itu dikatakan orang-orang yang sakit ketika dia bersabar, insya Allah itu akan menjadi asbab digugurkannya dosa-dosanya ya. Kemudian ditambahkan pahala dan juga ditingkatkan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah apapun kondisi kita ya, kita masih bisa taat terus kepadanya hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita ya untuk menghadap kepadanya. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita. Mudah-mudahan kelak kita sama-sama akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi ini mohon maaf ini memang badan agak kurang fit ya. Dari semalam pagi itu ngisi terus gitu ya. Kemudian tadi malam istri tiba-tiba menggigil ya Pak ya. Saya pikir saya aja, rupanya tadi malam juga istri Bapak Ketua BKM juga menggigil gitu ya. Entah kenapa nggak tahu ya. Jadi tadi malam pulang larut malam dan pagi-pagi istri menggigil begitu ya, nggak tahu kenapa. Insya Allah ini ujian dari Allah. Iya, jadi memang kurang istirahat ya. Jadi ini pun agak-agak berdengung gitu telinganya Pak. Tapi nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan kita lanjutkan kajian kita Pak tentang ya Bu ya, tentang siasah atau politik. Tapi di sini kita pembahasannya itu siasah dalam hal ekonomi ya. Jadi perkara ekonomi dan terkhusus ya, itu yang perlu kita soroti itu adalah kesejahteraan dalam pandangan Islam. Bagaimana strategi Islam, bagaimana politik Islam untuk mengatur kesejahteraan seluruh warga negaranya, baik dia muslim maupun non muslim gitu ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin kita masih belum memahami atau mungkin sudah pernah mendengar tentang konsep ekonomi Islam gitu ya, konsep ekonomi Islam. Tapi
masih banyak yang keliru dalam memahami konsep ekonomi Islam ini. Ada yang beranggapan bahwa ekonomi Islam itu bentuknya itu adalah dibentuknya bank-bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, rumah sakit syariah, dan seterusnya. Itu pokoknya mengandung syariah semua. Apakah begitu? Ternyata tidak, ya. Jadi Islam itu adalah sebuah sistem yang harus diterapkan, bukan sistem yang ada hari ini itu diislamisasi. Kayak bank diganti namanya ke bank syariah misalnya. Bukan seperti itu, ya. Berbeda. Karena kalau dalam pandangan Islam, begitu ekonomi Islam itu berdiri, bank itu tidak ada, Pak. Gitu. Karena bank kan sistemnya itu simpan pinjam, ya. Dan itu mengandung riba, gitu. Ya, kalau dalam Islam itu ada memang pos-pos untuk penyaluran harta, ya, baik dari negara kepada rakyat maupun sebaliknya, itu namanya baitul mal, gitu. Dan memang ini tidak bisa disamakan dengan bank, gitu, karena sistemnya jauh berbeda, gitu ya. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan ada pertemuan kita selanjutnya. Insya Allah kita akan detailkan perlahan, gitu Pak. Ya, apa itu baitul mal, ya, bagaimana jabatannya di dalam Islam, ya, apa tugas dan tanggung jawabnya, seperti apa pemungutan harta itu dari rakyat kepada negara dan batasan-batasannya, kemudian bagaimana penyaluran harta negara kepada rakyat, apa hukum status kepemilikan di dalam Islam, gitu ya. Itu semuanya ada, Pak. Insya Allah itu ada. Kitabnya namanya Nizamul Iqtisadi namanya, Bu. Ya, saya baru masuk ke kitab itu baru sekitar 12 tahun ya, ngaji baru masuk ke kitab itu, gitu Pak. Dan Masya Allah ya, begitu kita melihat Islam, begitu kita melihat ekonomi Islam, kayaknya tidak mungkin kalau ketika Islam itu diterapkan, ya, bumi ini tidak sejahtera, itu sepertinya tidak mungkin, kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama paceklik, yang kedua bencana alam. Cuman itu saja. Artinya memang qada Allah lah itu, Pak. Ya. Kalau selain itu insya Allah semuanya ketika syariat Islam itu diterapkan, maka kondisi ekonomi itu akan kondusif. Maka masyarakat itu akan sejahtera, gitu. Nah, ini gambaran-gambaran sedikit ya, Pak ya, Pak ya, Bu ya. Jadi ini kita membahas tentang bagaimana Islam mengatur kesejahteraan untuk seluruh warga negaranya, gitu. Karena dalam pandangan Islam warga negara itu ada dua, yang pertama Muslim, yang kedua kafir atau non Muslim, gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik. Sembari mengharapkan keberkahan dari Allah, mari kita mulai ya pertemuan kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang kesejahteraan, kira-kira apa yang terbayang sama kita? Apa yang terbayang, Pak? Bu? Bawang ya? Banyak duit ya, Pak ya? Banyak duit. Kayak di Somalia gitu ya, Pak ya. Ya, terus apa lagi Pak, Bu? Ya, tenang ya Pak ya, Masya Allah. Kriminalitas rendah ya Pak ya, atau bahkan mungkin tidak ada ya. Nah, itu sejahtera. Ya, kira-kira Bapak Ibu di sini semuanya mengharapkan mendambakan kesejahteraan dalam hidup nggak? Iya, pasti ya Pak ya. Nah, yang mau jadi yang selanjutnya mau saya tanyakan itu, kira-kira sekarang kita sudah sejahtera atau belum Pak? Sudah Bu? Belum ya. Mungkin sebagian sudah merasa sejahtera, tapi sebagiannya belum gitu ya. Ada yang mungkin mobilnya 5 gitu ya, tapi rupanya leasing semua. Itu kira-kira sejahtera atau enggak Pak? Iya. Jadi itu belum sejahtera, karena dia berutang gitu ya. Kalau dalam pandangan Islam itu nanti mudah-mudahan bisa kita bahas ya, kita kupas gitu. Dalam pandangan Islam itu tidak dilihat dari zohir gitu ya, tapi dilihat dari bagaimana kehidupan mereka. Salah satunya tenang itu tadi Pak. Nah, salah satunya tenang. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, langsung saja ya. Kesejahteraan dalam pandangan Islam ya, itu
Syaratnya itu adalah yang pertama, ekonomi Islam diterapkan secara sempurna. Itu syaratnya. Yang pertama, Pak. Yang kedua, ya, dia itu dijalankan oleh orang-orang yang soleh. Gitu. Artinya orang yang paham Islam tentunya, gitu ya. Bagaimana mungkin dia bisa diterapkan sempurna sementara orang yang menerapkan itu tidak paham, gitu Pak. Kan tidak mungkin ya Pak ya. Nah, sebagai contoh misalnya kita suruh seseorang itu jadi imam sementara dia nggak paham bagaimana caranya jadi imam sholat, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini dua syaratnya, ya, bahwa ekonomi Islam itu akan menghasilkan sebuah kesejahteraan ketika dia diterapkan secara sempurna atau utuh dan dilaksanakan oleh orang-orang yang soleh atau amanah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, apa standar kesejahteraan di dalam Islam? Ya, standar kesejahteraan di dalam Islam itu cuma 6 Pak. Ya, terpenuhi 6 perkara. Apa itu? Sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, pendidikan. Nah ini Pak, ini terpenuhi ya. Terpenuhinya itu bukan hitungan rata-rata, tapi setiap individu itu sampai semuanya. Dipastikan setiap individu warga negara Islam ya, itu sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan dan pendidikan itu semuanya dapat. Nggak peduli dia mau muslim, mau non muslim, semuanya harus sama, gitu Pak. Ya, jadi bagaimana tata cara untuk mendapatkannya, gitu ya? Kira-kira sebelum kita membahas ke sana Pak, ini mungkin kita perlu klarifikasi dulu atau kita perjelas dulu apa yang dimaksud dengan sandang, ya. Jadi kalau sandang ini dalam pandangan Islam itu adalah pakaian yang menutup aurat, gitu Pak. Ya, jadi warga negara Islam, ya, ketika dia warga negara Islam, ketika Islam itu diterapkan secara sempurna tadi, semuanya itu wajib menutup auratnya dengan sempurna, baik yang muslim maupun non muslim, gitu Pak. Itu sandang, baik laki-laki maupun perempuan. Batasan aurat itu ada, ya. Itu yang pertama, itu sandang. Kemudian yang kedua pangan, ya. Pangan ini adalah makanan minuman yang kemudian itu mengandung sesuatu yang halalan thayyibah. Bukan sekedar halal tapi juga thayyib atau baik. Sehingga makanan dan minuman yang mengandung yang haram-haram dalam pandangan Islam itu aksesnya semuanya ditutup. Bahan konsumsi yang dimakan, diminum atau dihirup atau bagaimanapun caranya, ketika dia haram dalam pandangan Islam aksesnya ditutup. Ya, apakah itu ganja, ya, narkoba, gitu ya, daging-daging babi, ya, daging-daging yang diharamkan, ya. Peternakan-peternakan yang diharamkan oleh Islam, maka itu diharamkan untuk dibuka. Maka semuanya aksesnya ditutup. Ya, khamar dalam berbagai macam bentuknya, mau dia tua, mau dia itu whisky, mau dia itu kamput segala macam, ya, apapun bentuknya, ketika itu haram dalam pandangan Islam, maka itu dilarang beredar. Jelas ya Bu ya? Jelas Pak ya? Sehingga kita tidak khawatir makanan yang kita makan apakah ini mengandung enzim babi atau tidak, gitu. Ya, kalau sekarang itu kan sulit Pak untuk menentukan itu makanan memang bebas micin atau bebas zat-zat yang mengandung keharaman, kan begitu ya. Walaupun tidak semua micin itu mengandung zat yang haram. Nah, jadi kalau pangan, ya, baik itu makanan dan minuman yang perkara yang dikonsumsi itu harus halalan thayyibah. Ini dalam Al-Quran sudah jelas. Kullu mimma razaqnakum halalan thayyibah. Makanlah apa yang Allah rezekikan atas kalian, Allah limpahkan, Allah hadiahkan atas kalian itu yang halal lagi baik. Gitu Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, papan. Ya, papan ini adalah tempat tinggal, tempat beraktivitas.
Dalam pandangan Islam itu harus layak guna. Layak guna, Pak. Saya sebagai arsitek, ya, kita punya saya itu waktu kita belajar tentang arsitektur, itu ada standar ruangan untuk kamar. Ya, kamar tidur, ada standar ruangan untuk kamar mandi. Terlalu besar tidak efektif gitu. Terlalu kecil juga rasanya sumpek gitu, Pak. Ya, kemudian tinggi plafon itu harus ada rasionya gitu. Enggak sembarangan buat plafon gitu, ya. Kemudian jarak antara tiang dengan tiang itu ada aturannya semuanya. Ya, dalam pandangan Islam yang namanya papan atau tempat tinggal itu harus layak huni gitu. Ya, antara kota dengan desa memang sedikit berbeda, tapi kedua-duanya harus layak huni semuanya gitu. Ya. Kenapa? Karena di zaman hari ini Bapak Ibu rahimakumullah, itu tidak bisa dipungkiri ada orang yang hidup di satu tempat seperti di Jakarta contohnya, Pak, ya, atau di Medan. Itu tempatnya itu dibedakan dengan tembok saja yang tinggi, yang sebelah itu dekat dengan sungai, itu ada yang tinggal di situ di bantalan sungai, ya. Rumahnya terbuat dari triplek, kardus dan seterusnya. Kira-kira layak huni nggak itu, Pak? Nggak layak, gitu. Sementara di sebelah tembok yang sebelahnya, ya, itu bangunannya itu pencakar langit, gitu. Yang itu isinya itu mungkin sepi. Dari sekian ratus kamar itu yang terisi mungkin hanya puluhan saja. Nah, dalam pandangan Islam ini berarti belum sejahtera. Karena ada dinding yang sangat tinggi, ada tembok yang sangat tinggi antara orang yang miskin dengan yang kaya. Nah, dalam pandangan Islam ini berarti harta itu hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Gitu, Pak, ya. Dalam pandangan Islam ini tidak dibenarkan. Ya, jadi papan atau tempat tinggal itu memang harus layak huni. Gitu, Pak. Nah, kemudian keamanan, kesehatan dan pendidikan itu harus diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis. Bayangkan, Pak, keamanan, kesehatan, pendidikan harus diberikan secara gratis. Kira-kira, Pak, kalau anak kita sekolah gratis, senang nggak, Pak? Senang, ya. Nah, ya, bukan hanya itu, Pak, Bu, ya. Dia gratis, ya, atau mungkin kalau belum gratis sangat terjangkau lah, ya. Karena ketika Islam tegak nanti, ya, pertama kali itu pasti akan sangat berat di awal, gitu, ya. Itu nggak bisa langsung gratis tentunya, gitu, ya. Nah, minimal itu sangat bisa dijangkau oleh warga negara, baik yang muslim maupun yang non muslim tadi, gitu. Jadi selain gratis, kualitasnya itu memang kualitas terbaik. Jadi gurunya kualitasnya terbaik, ya, gajinya juga terbaik, fasilitasnya terbaik. Antara yang di kota dengan yang di desa itu tidak ada perbedaan, sehingga tidak akan terjadi urbanisasi besar-besaran. Tahu urbanisasi, ya, Bu, ya, Pak, ya? Perpindahan orang dari desa ke kota dalam jumlah besar, gitu, ya. Kalau sekarang kan terjadi uang hanya beredar di kota, sehingga orang-orang yang ada di kampung itu semuanya berangkat ke perkotaan, gitu. Semua berangkat ke perkotaan. Orang-orang yang masih usia produktif, ya, itu lebih cenderung mencari uang daripada menjadi petani, menjadi peternak, gitu, ya. Padahal uang itu tidak bisa dimakan, Pak, ya. Yang dibutuhkan itu adalah makanan dan minuman dan seterusnya, gitu, ya. Tapi hari ini, ya, karena tidak diatur dengan sesuai dengan standar Islam, maka terjadi urbanisasi yang begitu rupa, gitu, ya. Jadi kualitas keamanan, kesehatan dan pendidikan itu kualitas yang terbaik, ya. Di masa Umar bin Khattab, gaji seorang guru ngaji Iqra, ya, setingkat dengan Iqra, itu dalam catatan sejarah tarikh khulafa itu dijelaskan itu sekitar 15 dinar, Bu. 15 dinar, Pak. Bapak tahu kira-kira 1 dinar berapa? Kayaknya pernah saya sebutkan ini, Pak. Ya. Masih ingat, Bu? Sekitar 4,25 gram emas. Ya.
1 dinar sekitar 4,25 gram emas. Emas murni, Bu. Bukan yang 24 karat, tapi yang murni, yang 99% itu. Ya. Nah, jadi 4,25 gram emas dikalikan 15. Berarti berapa? 60 gram emas lebih kurang, Pak. Kira-kira kalau kita digaji 60 gram emas, Pak, mau apa enggak, Pak? Masya Allah. Ya. Jadi itu gaji guru sekelas Iqra, Pak. Apalagi jadi dosen. Kalau dia seorang profesor, wah, bayarannya lebih mahal lagi, gitu ya. Masya Allah. Ya. Makanya zaman-zaman dahulu, Pak, tidak heran ada ulama-ulama sekelas Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, ya. Tahu Ibnu Sina ya, Pak ya? Nah, dia ahli kedokteran pembedahan, gitu. Nah, itu pertama kali yang memperkenalkan ilmu pembedahan itu ya orang Islam, itu namanya Ibnu Sina. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya sekarang Avicenna. Ya. Kemudian ada Al-Jabr dan yang lainnya itu merumuskan berbagai macam ilmu. Ya. Masya Allah. Kenapa? Karena memang selain bayarannya besar, bagi mereka itu yang mereka harapkan itu adalah mardotillah. Ya. Jadi pahala investasi, Pak, Bu. Ya bayangkan saja, Bu, kalau kita digaji 15 dinar tadi 60 gram emas, ya mungkin cukup sebulan kerja, setahun nggak perlu ya. Gitu. Apalagi kalau sekolah, anak sekolah gratis, kita sakit, ini musim pancaroba mungkin ya kan? Di sini kan banyak yang rentan sakit ini, gitu. Sudahlah masa wabah, datanya nggak jelas gitu ya. Kemudian musim pancaroba gitu. Kan butuh orang kesehatannya itu terjaga gitu ya. Karena kalau zaman sekarang kan harganya mahal. Sementara di dalam Islam itu harus diberikan secara gratis oleh negara. Jadi bagaimana dengan gaji dokter? Lah kalau guru Iqra saja itu 15 dinar, gaji dokter Masya Allah. Ya, Masya Allah. Lebih dari itu tentunya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, inilah paling tidak ya standar yang harus dipenuhi oleh Islam ya, yang ketika umat Islam itu mengharapkan sebuah kesejahteraan atau warga negara Islam itu menginginkan sebuah kesejahteraan, maka 6 hal ini yang akan diterapkan oleh negara. Sandang, pangan, papan, keamanan, kesehatan, pendidikan, semua ya itu dipastikan sampai kepada individu, bukan satu keluarga ya Pak ya, tapi individu. Ya, jangan sampai nanti bapaknya dikasih dikasih makanan, tapi anak dan istrinya nggak bisa makan. Nah, itu tidak bisa. Dia harus per individu. Makanya standar zakat itu Pak, dia bukan per keluarga tapi per kepala gitu. Nah, seperti itu Pak. Ya, jadi memang Islam itu memanusiakan manusia. Yang seadil-adilnya hukumnya itu adalah hukum Islam, karena dia datangnya dari pencipta manusia. Yang maha penciptakan manusia yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, kira-kira kalau kita sandang pangan papan sudah terpenuhi, lega gak Pak? Lega, ya kan? Keamanan kesehatan pendidikan gratis, kira-kira seneng gak Pak? Seneng. Iya. Ya. Belum lagi kalau kita kupas nanti pendidikan Islam Pak, Masya Allah. Hasilnya itu ya ulama-ulama sekelas Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi, ya, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain. Gitu. Bukan seperti sekarang, gitu ya. Nah, pemimpinnya ya kayak sekarang inilah, gitu ya. Ini hasil didikan sistem di luar Islam. Bagaimana sistem pendidikan Islam? Nah, itu nanti mungkin perlu juga kita kupas dalam waktu-waktu tertentu ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi syarat untuk mendapatkan kesejahteraan di dalam pandangan Islam itu ada 2. Yang pertama diterapkan Islam secara sempurna, yang kedua dilaksanakan oleh orang-orang yang soleh atau amanah. Yang selanjutnya standar kesejahteraan dalam pandangan Islam itu ada 6 yang harus dipenuhi. Yang pertama itu sandang, yang kedua pangan, yang ketiga papan, yang keempat keamanan, yang kelima kesehatan, dan yang keenam pendidikan. Gitu ya.
3 hal yang pertama, ya, yang standar yang harus dipenuhi yang pertama, yaitu 3, sandang, pangan, papan, ya, itu cara memenuhinya itu namanya, kalau bahasa saya itu Bapak Ibu, itu saya sebut dengan bottom up. Bottom up itu maksudnya dari bawah ke atas. Artinya apa? Seseorang itu wajib untuk memenuhi kebutuhannya sendiri atau memenuhi kebutuhan tanggungannya. Kalau kita Pak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, kita itu laki-laki sebagai pemimpin bagi para wanita. Maka kita memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, gitu. Istri kita, ibu kita, ya, orang tua kita yang sudah nggak sanggup untuk bekerja dan seterusnya. Ya, dalam pandangan Islam, mereka orang-orang yang menjadi warga negara Islam itu wajib memenuhi kebutuhannya sendiri. Gitu. Ya. Nah, lalu apa campur tangan negara di situ? Negara itu harus kemudian membuka akses, ya, membuka jalan untuk untuk terjaminnya lapangan pekerjaan. Gitu, Pak. Jadi bukan hanya jargon misalnya makanlah dengan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, gitu ya Pak ya. Itu bukan sekedar seruan seperti itu gitu ya. Tapi diberikan jalannya seperti apa? Siapa Pak yang nggak mau makan 4 sehat 5 sempurna Pak? Saya tanya. Ya, makanannya, minumannya lengkap gitu ya. Ada daging, ada ikan, ada telur, nasinya juga ada, sayur mayurnya juga lengkap. Udah gitu minum susu lagi gitu ya. Siapa yang nggak mau? Pertanyaannya, harganya murah nggak kalau dilengkapi Pak? Enggak, pasti mahal gitu. Iya kan? Nah, makanya negara itu mempunyai peran untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Sehingga orang-orang yang memiliki tanggungan baik dirinya maupun tanggungan yang di belakangnya itu mampu menghidupi dirinya dan tanggungannya tadi dengan pekerjaan yang dibuka tadi, gitu Pak. Ya, jangan sampai orang asing masuk ke negara dalam negeri, gitu ya, menggarap pekerjaan dalam negeri sehingga warga negara itu tidak punya pekerjaan sama sekali. Itu terjadi sekarang. PHK di mana-mana. Dalihnya itu karena pandemi, gitu ya. Itu dalih yang dari dulu itu begitu gitu, karena wabah dan seterusnya. Dalam pandangan Islam tidak seperti itu ya. Nah, jadi memang negara punya kewajiban besar untuk membuka akses lapangan kerja. Jadi orang disuruh kerja, dibuka dulu keran lapangan kerjanya gitu. Kalau lapangan pekerjaannya tidak ada, apa yang mau dikerjakan? Kan begitu Pak pertanyaannya. Ya, laki-laki mana yang kira-kira malas bekerja? Ya, saya sendiri kan gitu ya, pasti punya keinginan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Itu fitrah laki-laki dimanapun dia. Gitu ya. Nah, ketika lapangan pekerjaan ada, ya, orangnya tadi punya kemauan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya itu ada, gitu ya. Tetapi ternyata dia punya penyakit, misalnya lumpuh total, ya, atau penyakit yang membuat dia itu tidak bisa bekerja sama sekali untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka dalam pandangan Islam itu kewajiban itu jatuh kepada ahli warisnya, gitu ya. Kalau ahli warisnya juga tidak mampu untuk membantu orang tadi, maka tetangga-tetangganya itu diberikan peluang untuk membantu, ya, keluarga yang tidak mampu tadi. Kalau ternyata tetangganya juga levelnya sama, gitu ya, nah maka negara itu akan memberikan santunan, akan memberikan penghidupan kepada orang yang lumpuh tadi, yang sakit permanen itu tadi, sampai dia mampu atau sampai dia mati, Pak. Jadi dalam pandangan Islam memang tidak ada pensiun, tapi kebutuhan hidup dia, kalau dia sudah tidak mampu lagi bekerja, itu akan menjadi tanggungan negara, Pak. Kira-kira enak nggak kalau gitu, Pak? Enak, Pak. Iya, ngapain punya pensiun kalau nyekolahkan anak gratis, kita berobat gratis dan seterusnya, ya Pak ya, gitu. Nah,
Ya, jadi sandang, pangan, papan itu dipenuhi oleh individu. Kalau nggak mampu jadi tanggungan ahli warisnya. Kalau nggak mampu jadi tanggungan tetangga-tetangganya. Kalau nggak mampu baru negara yang akan mengambil alihnya. Gitu Pak. Ini yang dimaksud dengan bottom up, dari bawah ke atas. Baru kemudian yang kedua, keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Ini sistemnya itu top down Pak. Bahasa saya top down, dari atas ke bawah. Memang dia wajib dipenuhi oleh negara secara utuh. Itu tanggungan negara, gitu. Keamanan dalam negeri itu wajib dipenuhi oleh negara. Jangan sampai ada tindak kriminalitas atas dasar alasan apapun, itu jangan diberikan ruang. Gitu. Misalnya perampokan gara-gara adanya narkoba gitu ya. Biasanya kan orang yang tukang rampok hari ini tidak bisa dipungkiri ada pengaruh narkoba. Gitu. Makanya dalam pandangan Islam wajib menutup akses sesuatu yang haram, yang bisa menimbulkan tindakan jarimah atau kriminalitas, gitu. Ya, dan seterusnya, keamanan. Kemudian kesehatan. Kesehatan juga wajib dipenuhi oleh negara tadi ya, secara gratis, berkualitas, fasilitasnya juga memadai. Gitu. Berkualitas. Dokternya itu memang harus dibayar mahal. Gitu Pak. Kalau dokter dibayar mahal, kira-kira kerjanya itu giat atau enggak Pak? Ya giat lah, malu dong. Gaji misalnya tadi kalau guru Iqra tadi sekitar 60 gram emas. Kalau harga emas sekarang berapa Pak? Ya? Berapa Bu? 1 juta ya Pak ya? Masya Allah, 1 juta Pak. 60 gram emas berarti 60 juta sebulan Bu. Gaji sebulan, gaji guru Iqra sebulan 60 juta. Masya Allah Pak. Saya pun mau ya kan. Saya nggak tahu harga emas soalnya. Iya, apalagi kalau dokter, guru-guru profesional, tenaga-tenaga profesional itu lebih mahal lagi dibayar gitu. Oleh negara. Ya, dan orang tua nggak dibebani gitu Pak. Ya. Masya Allah. Ya, kalau sekarang Pak memang mungkin biaya sekolahnya gratis, ya, tapi biaya anunya, biaya ininya, biaya itunya sami mawon, gitu ya. Nah, cuman biaya sekolahnya saja SPP-nya mungkin yang gratis ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, luar biasa memang di dalam Islam itu. Bahkan mungkin tidak terbayang oleh kita, gitu ya. Tidak terbayang. Kenapa? Karena memang itu sejarah masa lalu yang jauh sudah pernah terjadi dan hari ini itu ditutup-tutupi gitu. Gitu Pak, ya Bu ya. Nah, ini kemudian ada pertanyaan ini, ya. Waktu saya ngisi tentang kesejahteraan dalam pandangan Islam, Pak Surya, kalau gitu pertanyaannya itu semuanya kan gratis tuh, keamanan, kesehatan, pendidikan tadi kan. Ini biayanya dari mana? Nah, gitu ya Pak ya. Nah, jawabannya sederhana Pak. Salah satu pemasukan dari Baitul Mal, ini Baitul Mal itu pemasukannya ada 3 pintu besar Pak. Ada namanya pos kharaj, ada namanya pos energi, dan ada namanya pos zakat. Nah, zakat ini nggak bisa diganggu gugat. Ini hanya untuk 8 asnaf saja, tidak boleh lebih. Ya. Kemudian ada namanya pos pengelolaan sumber daya alam dan energi. Itu macam itu. Ya, ada apa namanya listrik, pengelolaan listrik dan seterusnya, pertambangan, minyak, gas dan batu bara sejenisnya itu dalam negara Islam itu wajib dikelola oleh negara, gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian ada pos kharaj, ini macam Pak, ada jizyah, ada fa'i, ada usyur, ada khumus, macam-macam. Termasuk salah satunya pemasukan dari pos kharaj ini adalah harta haram dari para pejabat. Tahu harta haram dari pejabat Pak? Nah, setiap pejabat kan punya gaji. Seandainya pejabat ini punya gaji, ternyata ada yang lebih yang dia ambil daripada gajinya, maka itu sesuatu yang haram. Gitu. Ya. Dalam sebuah tarikh itu pernah dijelaskan bahwa Umar bin Khattab itu pernah mengambil menarik harta
Kalau tidak salah itu Abu Dzar Al-Ghifari yang menjadi wali di sebuah tempat. Gaji dia itu sudah besar, ya, tapi hartanya itu berlimpah. Umar bin Khattab khawatir yang dimakan Abu Dzar itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi santunan dia gitu, gajinya lah misalnya gitu ya. Maka selain daripada santunannya itu semua hartanya ditarik gitu. Itu harta haram para pejabat. Gitu, Pak, Bu. Jadi kalau dia nanti pejabat sudah dikasih gaji, sudah dikasih fasilitas, ternyata ada yang lebih ya dari yang dia ambil selain daripada gaji dan fasilitasnya, maka itu harus dikembalikan kepada negara. Karena itu bukan uang dia, bukan uang negara, tapi uang rakyat. Maka akan dikembalikan kepada rakyat. Masya Allah. Satu, Pak. Yang kedua, seandainya emas yang ada di Indonesia ini dikelola secara mandiri oleh negara, maka itu sudah cukup untuk semua. Emasnya, Pak, bukan emas surya ya, Pak ya, tapi emas ini, emas yang tadi sekitar 1 juta per gram tadi gitu ya. Nah, gitu, Pak. Jadi insya Allah itu sudah cukup. Nah, karena nanti bapak-bapak bisa baca ya di situs gitu ya tentang pertambangan emas yang ada di Indonesia. Sudah berapa lama Freeport McMoran itu mengeksploitasi ya emas yang ada di Indonesia. Itu luar biasa, Pak, luar biasa ya. Nah itu saja, itu insya Allah sudah cukup ya, itu saja sudah cukup. Nah apalagi kalau kita kupas yang lainnya, maka insya Allah benar-benar kesejahteraan itu luar biasa, Pak, Bu ya. Nah jadi Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya ya, apa yang setelah standar tadi kita bahas ya, apa yang menjadi yang menjadi poin penting diterapkannya sistem ekonomi Islam sehingga dia menimbulkan kesejahteraan. Yang pertama, seluruh kebutuhan individu ya itu wajib terpenuhi orang per orang, bukan hanya dari sisi jumlah tapi sampai kepada orangnya. Contoh begini, Pak. Kalau di seluruh dunia ini rata-rata begini, berapa jumlah penduduk Indonesia sebagai contoh? Sekitar 260-an juta misalnya ya. Kemudian berapa lahan sawah yang ada di Indonesia, berapa produksinya ya per tahun. Kemudian ini dikonversi, kira-kira memenuhi atau tidak kebutuhannya selama 1 tahun gitu ya. Setelah dikonversi sudah, pemerintah tutup mata gitu ya. Itu secara sederhananya begitu ya. Apakah tadi beras atau padinya ini tadi sampai kepada individu-individu atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting antara yang membutuhkan dengan barang yang dibutuhkan itu sudah memadai, maka itu sudah cukup. Kalau dalam pandangan Islam tidak begitu. Ya harus dikontrol ya. Apakah tadi barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau warga negara tadi sampai kepada individu atau tidak? Jangan sampai jumlahnya mencukupi tapi gara-gara ada yang mengambil keuntungan di tengah-tengah, kan banyak spekulan ya, Pak ya. Nah, di tengah-tengah itu mengambil keuntungan sehingga harga itu tiba-tiba melonjak tinggi ya. Jadi ketika dia mau jual kepada orang yang membeli, itu harganya dinaikkan. Sementara membeli dari yang panen itu dijatuhkan. Nah, dalam pandangan Islam yang seperti ini diharamkan. Maka negara itu akan membuat berbagai macam mekanisme agar spekulasi ini tidak terjadi. Itu ya. Yang kedua, yang menjadi titik penting yang perlu kita perhatikan dalam sistem ekonomi Islam itu adalah bukan penghasilannya yang dimaksimalkan, tetapi pengeluarannya yang diminimalkan. Bisa dipahami, Pak? Nah, kalau misalnya, Pak, kalau hasilnya penghasilan kita itu dimaksimalkan, tetapi pengeluaran kita itu juga maksimal, kira-kira kita bisa nabung atau enggak, Pak? Kandas. Kita punya gaji misalnya 12 juta, sementara kebutuhan kita juga 13 juta gitu. Berarti kan minus 1 juta gitu. Ya, kalau dalam pandangan Islam tidak begitu. Mungkin gaji nggak besar, Pak, 60 juta gitu ya. Tapi pengeluaran mungkin 500.000 sebulan gitu.
Ya. Ya, Masya Allah kan. Nah, misalnya gaji kita itu 2 juta sebulan, tapi pengeluaran kita itu hanya sekitar 1.200.000 gitu. Kan masih ada peluang bagi kita untuk menabung, kemudian bersedekah, kemudian bisa berangkat untuk berhaji gitu, Pak. Itu paling tidak prinsip yang apa namanya? Yang perlu diperhatikan dalam pandangan dalam sistem ekonomi Islam. Ya, Pak ya. Dan satu catatan penting, sistem ekonomi Islam itu tidak bisa diterapkan, kesejahteraan dalam pandangan Islam itu tidak bisa diwujudkan kecuali diterapkan dalam sebuah negara yang disebut dengan khilafah. Ujung-ujungnya politik juga, Pak ya. Ya khilafah, Pak Bu. Bagaimana mungkin syariat Islam bisa diterapkan secara sempurna? Pemimpinnya itu soleh dan amanah kalau tidak di khilafah. Itu nggak mungkin, gitu ya. Nah, jadi itu yang apa namanya, yang harus terjadi ya ketika ekonomi Islam itu ingin kita terapkan, kemudian kesejahteraan itu ingin kita wujudkan. Ya, satu ya syaratnya itu yaitu diterapkan apa namanya dalam naungan khilafah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan berkah-berkahnya dari atas langit dan dari bawah bumi, Pak. Bagaimana mungkin iman dan takwa itu bisa sempurna kalau tidak diterapkan Islam secara utuh tadi, ya. Ya, dan penerapan Islam secara utuh hanya bisa dilakukan dalam naungan khilafah. Dalil-dalilnya sudah pernah saya sampaikan, ya, dan itu sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Ya. Mungkin demikian Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa saya sampaikan tentang kesejahteraan, bagaimana politik Islam mengatur kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya, baik yang muslim maupun non-muslim. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi kita ya untuk kemudian ya menjadi penyemangat bagi kita untuk memperjuangkan Islam agar dia tegak di bumi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.